ada bencana Sumatera yang terjadi pada 2025 kemarin. Terjadi hampir memakannya banyak korban yang dapat mengancam Indonesia. Dengan alam, akan kerusakan budaya alamnya juga. Merugikan juga seperti siswa-siswa yang seperti masih sekolah dan juga pekerja-pekerja yang harus menstabilkan keuangannya demi keluarganya karena bencana Sumatera kemarin. PKN, Persatuan dan Kesatuan. Solidaritas masyarakat menjaga dan dapat membantu korban bencana, yang dimana menggunakan solidaritas yang kuat. Dari rasa solidaritas yang ini menunjukkan kepada korban-korban bahwa persatuan akan sesama masyarakat dapat selalu dijaga. Kebersamaan masyarakat dalam membantu dapat juga membuat dan menjalankan kesulitan dengan sama-sama, dengan juga merasakan juga kesatuan yang selalu ada. Dengan hal itu, rasa kesatuan persatuan di Indonesia tentulah ada, dimana juga sampai ada yang membantu turun tangan aksi di Sumatera karena korban yang kurangnya atau membutuhkannya sesuatu seperti pangan, seperti makanan juga, baik makan, hiburan, tempat tidur yang cukup, bahkan membalikan segala perintahan kebahagiaan mereka karena terjadinya bencana Sumatera itu. Ekonomi, korupsi bantuan bencana Kadis, mana terjadinya salah satu korupsi di Samosir, Sumatera yang terkait dengan bantuan sosial yang ingin disalurkan kepada masyarakat karena bencana. Bahwa adanya uang itu yang ditahan kepal oleh dinas sosial, ini mana adanya korupsi dengan nominal sebesar kurang lebih 500 juta lebih atau yang merugikan negara juga tentunya. Karena itu adalah bantuan sosial bagi teman-teman kita yang terkena bencana di Sumatera. Karena yang seharusnya uang itu juga disalurkan pada korban, tapi malah dikorupsi untuk kebutuhan kepala dinas itu sendiri. Sejarah. Untuk sejarah, adanya sejarah banjir Sumatera yang berulang kali, era kolonial dan juga ke modern. Belum ya. Era kolonial di sekitar abad lalu atau abad-abad yang lama, terjadinya pada saat itu juga banjir di Sumatera, yang dimana era itu kolonial yang merusak hal penting atau aset penting yang rusak karena banjir ini terjadi. Sebenarnya sih ya karena kesalahan masyarakat juga, tapi ya namanya juga kehidupan, tidak ada yang tahu. Lanjut. Contoh, di mana dari gunung membawa sebagian seperti kayu dan membawa ke daratan bawah, yang itu banjirnya membuat lumayan ekstrim dan mengerikan karena kiriman arus dari atas memberikan kerusakan juga bagi tempat-tempat di bawah. Perbedaan banjir sekarang lebih aman karena mitigasi bencananya lebih cepat akan bantuannya, tapi pada era kolonial itu susahnya karena kurangnya juga penyiapan mitigasi tersebut. Kalau sekarang sih banyak ya penanganan seperti itu. Ya kalian tahu lah, negara kita ini mungkin udah ada solidaritas walaupun masih. Lanjut aja yuk. Queen, ada gak sih rasa solidaritas masyarakat Indonesia kepada bencana Sumatera kemarin? Iya, ada gak sih Queen? Hah? Gimana? Emang masyarakat Indonesia peduli akan sesama? Guys, solidaritas sosial dalam sosiologi juga membantu pada bencana kemarin. Kenapa sih dia bisa membantu? Tentu dong, dari yang aku lihat, dari yang aku cari dari sumber-sumber media yang ada, di saat mereka terkena bencana alam karena hal-hal yang cukup buruk, mereka masih juga sama-sama untuk menjaga. Mereka juga masih sama-sama untuk menguatkan. Mereka masih sama-sama untuk tidur bareng dan tidak memilih-milih, karena solidaritas mereka yang tinggi membuat baik dan berdampak juga baik kepada mereka. Mana solidaritas itu kan sebenarnya susah ya, karena ya kalian tahu lah masyarakat Indonesia kayak gimana. Tapi ya di mana solidaritas yang kuat akan membangun kebaikan
bagi hal-hal sulit yang sedang dijalankan, seperti mereka yang terkena bencana kemarin. Mereka solid, mereka selalu menguatkan, mereka tidak milih-milih, mereka selalu bareng-bareng, mereka selalu menguatkan diri mereka masing-masing. Kayak di situ, mereka jauh dari hal-hal sulit dan selalu dibantu oleh. Itulah. Win, mitigasi bencana yang di Sumatera kemarin tuh apa sih? Nah, teman-teman, mitigasi bencana yaitu salah satunya reboisasi. Terlebih dahulu akan ekosistem yang hulu, dan dapat terjadi juga banjir ekstrim tersebut karena ekosistem hulu. Setelah proses reboisasi, baru dilakukannya penanaman kembali lahan yang kritis di hulu sungai untuk meningkatkan daya serap air dan juga menghentikan proses pembuatan lahan di daerah hutan yang membuat warga menjadi adanya bencana ekstrim itu, kayak pemotongan liar seperti hutan. Dapatnya juga harusnya memperbanyak seperti waduk yang dapat menahan tekanan air tinggi. Waduk dapat menahan tekanan air tinggi seperti banjir agar pemukiman warga tidak dapat terkena dari adanya bencana ekstrim tersebut karena penanganan waduk tersebut. Bye guys. Teman-teman, dalam fisika juga ada gerak dan gaya gravitasi. Faktor terjadinya banjir Sumatera kemarin karena adanya gaya gravitasi yang terjadi. Longsor terjadi akibatnya pergerakan tanah yang melenceng yang mengakibatkan banjir itu terjadi, di mana hujan ekstrim tersebut dapat juga meningkatkan sebagai masa beban karena jenuhannya air. Dalam PJOK kita ada juga aktivitas fisik dan kesiagaan bencana. Setelah terjadi bencana itu, kita tahu bahwa adanya juga hiburan atau olahraga fisik bagi mereka, seperti senam atau hal-hal yang membuat mereka melakukan kebugaran fisik demi kesehatan jasmani mereka juga. Kesiagaan bencana sangatlah cukup prepare mereka karena dibantu juga oleh masyarakat Indonesia lainnya. Sangatlah cukup prepare tersebut karena cepatnya bantuan dari berbagai koneksi lain juga ya. Guys, ada juga dalam kimia polusi udara partikulat atau SO2. Setelah bencana kemarin, polusi udara di Sumatera menjadi buruk, menjadi udara yang tidak baik, di mana masuknya sebagai daerah berbahaya yaitu Sumatera, di mana SO2 membuat pernapasan hidung yang cukup kurang baik dan juga merusak dan membuat penyakit. Itulah guys, akibat manusia juga, yang kena manusia juga, penyakitnya untuk manusia juga. Jadi kurangi penebangan liar yang membuat ada longsor atau terjadinya banjir ekstrim kepada pemukiman. Anjay, berkelas bos. Terjadinya banjir tersebut, keanekaragaman hayati di sana pun di Sumatera juga semakin rusak dan hancur. Yang hancur dan rusak dikarenakan dari bencana hujan tersebut juga, yang dimana dari Indonesia pun memiliki 50% mamalia, amfibi, reptil dan juga ikan yang ada di sana. Dan bahan makanan seperti sandang, pangan, pokoknya bahan-bahan makanan jadilah susah dicari atau berkurang dikarenakan akibat bencana tersebut. Jadinya susah pencarian akan hal-hal tersebut, yang dimana terjadinya pencemaran, perusakan lingkungan, perubahan iklim, yang dimana flora dan fauna mereka juga dapat rusak atau mungkin punah karena kan bencana Sumatera, banjir hingga longsor yang besar itu. Jadi banjir Sumatera tersebut dapat terjadi karena ada gaya dan geraknya gravitasi. Mengapa begitu? Karena banjir dan longsor tersebut dapat terjadi karena adanya pergerakan tanah yang melenceng yang menyebabkan banjir itu dapat terjadi atau bisa dijelaskan terjadi dengan ekstrim.
dan hujan ekstrim tersebut juga dapat terjadi karena adanya sebagian masa beban yang dapat meningkatkan jenuhan pada air.